Chapter yang cukup membuat merinding, gila sih. Setelah sebelumnya kita melihat bagaimana aksi Zoro saat melawan King, kali ini giliran Sanji yang akan memperlihatkan aksinya. Lalu kira-kira seperti apa keseruan yang terjadi pada manga One Piece chapter 1034? So, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1034. One Piece chapter 1034 berjudul Sanji vs Queen. Ya, sesuai dengan spoiler kemarin bahwa chapter kali ini akan berfokus pada pertarungan Sanji melawan All-Star terkuat kedua bajak laut Kaido, yaitu Queen. Pada chapter 1034 kali ini, kita akan mendapatkan cover request yang memperlihatkan Usopp memenangkan hadiah untuk anak-anak dalam permainan menembak di sebuah festival. Di halaman pertama chapter 1034 memperlihatkan bagaimana situasi Pulau Onigashima yang sudah benar-benar tidak terkendali lagi. Kebakaran pun semakin meluas, di mana di dalam sebuah ruangan ada beberapa geisha yang terlihat panik. Namun ada salah satu geisha yang tidak memperdulikan hal itu. Dia justru lebih mengkhawatirkan hewan peliharaannya yang bernama Chuji. Kemudian Shin pun membawa kita keluar kastil tengkorak Onigashima, di mana kali ini kita akan diperlihatkan Momonosuke yang sedang berusaha untuk menggerakkan Pulau Onigashima dengan cara menarik awan api milik Kaido agar tidak jatuh ke ibu kota bunga. Nah, Shin pun membawa kita masuk lagi ke dalam tengkorak Onigashima, di mana kali ini kita akan diperlihatkan bagaimana kekacauan yang terus terjadi di lantai pertunjukan. Di sini diperlihatkan para Kurocho Kaido yang berusaha kabur dari kastil tengkorak yang sudah terbakar, tapi para samurai mencoba menghalangi para Kurocho Kaido tersebut. Selanjutnya, Shin pun berpindah lagi dan membawa kita ke menara otak kiri Aula Kenikmatan. Di sini akhirnya kita diperlihatkan pertarungan Sanji versus Queen yang sedang terjadi. Pertarungan ini dibuka dengan serangan pertama dari Queen, di mana Queen menggunakan teknik yang bernama Sparking Queen. Sebuah tembakan laser muncul dari matanya, tepat mengarah ke arah Sanji. Melihat hal ini, Sanji pun kemudian menghindar dengan cara melompat. Namun ketika Sanji masih berada di udara, Queen melancarkan serangan keduanya yang diberi nama Henry Queen. Teknik ini membuat leher dari Queen dapat memanjang dan menciptakan sebuah gelombang listrik yang dipusatkan di kepalanya. Dan serangan ini pun telak mengenai Sanji yang mengakibatkan Sanji jatuh dari ketinggian. Melihat hal itu, Queen pun lalu melanjutkan serangan lasernya, di mana hal ini membuat Sanji cukup kerepotan untuk menghindari serangan-serangan dari Queen. Sambil menembak serangan lasernya, Queen pun memberikan ceramah kepada Sanji bahwa dia selama ini hanya berlagak bodoh agar Sanji mau menunjukkan kekuatan Germa. Nah, sedangkan tujuan Queen sendiri untuk meminta Sanji agar menggunakan Red Suit-nya, karena jika Queen nantinya berhasil mengalahkan Sanji, artinya teknologi yang dia miliki lebih hebat dari milik Queen Smoke Judge. Lalu Sanji yang merasa bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini, mengatakan kepada Queen agar dirinya tidak menyebut nama keluarganya lagi. Dan secara bersamaan, Queen pun berhasil menangkap Sanji yang sebelumnya terus menghindar dari serangannya. Dan kemudian, Queen membanting Sanji sambil mengatakan, "Kau pikir kau bisa mengatur apa yang boleh aku katakan?" Dengan ekspresi wajah yang sangat marah, kemudian Sanji mengatakan, "Jangan pernah kau sebut mereka lagi di hadapanku." Dan sesuatu hal mengejutkan terjadi di sini, di mana Sanji menyerang balik Queen dengan menendang tangan robot dari Queen, sehingga ini pun membuat tangan robot dari Queen tersebut terputus. Dan Sanji pun berhasil terlepas dari cengkraman Queen. Melihat hal ini, Queen pun sangat marah kepada Sanji. Namun tak peduli dengan bacotan dari Queen, Sanji kemudian menyerang Queen dengan menggunakan teknik serangan yang bernama Flanchi Strike. Dan serangan ini pun tepat mengenai bagian perut Queen. Ya, sesuatu hal yang mengejutkan di mana setelah menerima serangan ini, Queen pun mulai tertunduk dan mengeluarkan darah. Wah, mulai gila sih Sanji ini. Padahal kita tahu bagaimana kekuatan pertahanan dari Blue Abyss Ancient Zoan yang jauh lebih kuat dari Zoan biasa, sampai membuat Queen seperti itu. Sekarang giliran Aris Keriting yang mulai ngebacot. Sanji mengatakan bahwa sepertinya kau mulai kesakitan setelah menerima tendanganku. Tak akan kubiarkan kau mendominasi jalannya pertarungan. Jadi tak heran jika kau saat ini juga mulai melemah. Di sini juga Sanji mengatakan bahwa saat ini dia sudah menerima takdirnya sebagai seorang yang telah menerima kekuatan dari Germa Double Six, dan aku bukanlah orang yang sama yang kau lawan saat di lantai pertunjukan. Panel pun kemudian memperlihatkan sesuatu hal yang sangat mengejutkan, di mana ternyata Queen ini juga mampu menguasai teknik menghilang Steel Black. Queen pun menantang Sanji untuk memperlihatkan kemampuan menghilangnya.
Sanji pun kemudian merespon Queen dengan cara menghilang. Namun kali ini Sanji tidak menggunakan red suit-nya lagi. Sanji seolah-olah terlihat menghilang karena gerakannya yang begitu cepat, di mana pergerakan Sanji tersebut sampai lebih cepat dari sebuah penglihatan mata. Hal ini pun tentunya membuat Queen sangat kaget karena Sanji bisa menghilang tanpa baju tempurnya. Wah, lagi-lagi gila parah sih ini, power up yang diberikan oleh Oda Sensei kepada Sanji. Nah, di mode menghilangnya, Queen kemudian berpikir jika Sanji terus melakukan hal itu, maka dia akan kehabisan staminanya dan akan muncul kembali saat staminanya habis. Sanji yang terus bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan Queen masih dalam mode menghilangnya, membuat area pertarungan tersebut seolah-olah sangat hening. Di mana hal ini pun membuat tikus yang bernama Chuji pun muncul dan dia disambut oleh pemiliknya, seorang geisha yang bernama Osome. Dia adalah wanita yang sama yang terluka di hadapan Sanji, sehingga Sanji yang dituduh telah melukai geisha tersebut. Nah, melihat Osome yang muncul di hadapan Queen pun mulai teringat sesuatu. Di sini kita dijelaskan bahwa ternyata Osome adalah geisha favorit bagi Queen setelah kematian Komurasaki. Nah, menariknya Queen ini ternyata sering sekali menyewa jasa dari Osome, tapi Osome tidak pernah menerimanya, di mana hal ini membuat Queen sangat sakit hati. Ditambah lagi, hari ini Queen juga ditolak oleh Osome dengan alasan dia sedang sakit. Padahal menurutnya Osome ini terlihat segar bugar. Queen yang masih dalam mode menghilangnya kemudian perlahan-lahan mendekati dan berniat untuk menghajar Osome. Sanji yang mengamati dari kejauhan mulai menyadari bahwa Queen ternyata mulai mendekati Osome. Keren sih ini Sanji, bisa tahu loh ada wanita yang dalam bahaya. Padahal Queen ini sedang dalam mode menghilang. Mungkinkah ini juga bagian dari kekuatan Ken Bunsoku Haki? Menarik sih, patut kita tunggu jawaban dari Oda Sensei. Nah, kemudian Sanji mulai menyiapkan kuda-kudanya untuk melancarkan serangan kepada Queen. Sanji menggabungkan semua kemampuan yang dia miliki, mulai dari tubuh ekoskeleton, kecepatan, peningkatan kekuatan, hingga Busosoku Hakinya, di mana semua itu membuat kaki Sanji semakin kuat dan bisa menahan panas yang sangat tinggi. Nah, setelah itu Sanji pun langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah posisi Queen. Dan Sanji pun langsung melancarkan serangannya telak mengenai kepala Queen. Serangan ini diberi nama Ifrit Jambe, di mana hal ini pun membuat Queen yang sebelumnya dalam mode menghilang langsung terlihat lagi batang hidungnya. Queen yang terlihat tidak berdaya, Sanji pun langsung dengan cepat melancarkan serangan beruntun kepada Queen. Nah, di akhir chapter Sanji pun menutup serangannya dengan teknik Beef Brush, di mana serangan ini telak mengenai perut Queen yang membuat Queen terhempas jauh ke atas. Nah, jika kita lihat-lihat lagi sih, serangan ini sangat kuat sekali karena seperti memunculkan sebuah ledakan dan kilatan petir seperti aura saat benturan Hosoku Haki. Overall, menurut Mimin, pertarungan yang disajikan oleh Oda Sensei antara Sanji versus Queen sejatinya adalah pertarungan ilmuwan Judge versus Queen. Dimana seperti yang kita tahu bahwa Judge sendiri ingin menciptakan prajurit tempur dengan kekuatan super tanpa memiliki emosi. Menurutnya, emosi hanya akan menjadi sebuah masalah besar dalam sebuah penelitian. Dari sini Mimin rasa sih, Judge telah gagal dan kalah dalam menciptakan apa yang dia inginkan. Sedangkan untuk Queen tidak jauh berbeda dengan Judge, di mana hasil ciptaannya hanyalah sebuah tiruan dari Judge untuk membuktikan bahwa Queen adalah ilmuwan yang lebih baik dari Judge dengan cara melawan Sanji itu sendiri. Namun pada chapter kali ini justru Queen lah yang harus dibantai oleh Sanji. Ya, walaupun Queen ini telah memiliki kekuatan prajurit terbaik dari Jirma Double Six, artinya Sanji ini secara tidak langsung telah membungkam Judge bahwa emosi bukanlah sesuatu hal yang salah dalam sebuah eksperimen. Justru dengan emosi seseorang akan lebih menakutkan dari iblis sekalipun. Itu sebabnya Oda Sensei selalu menghubungkan jurus-jurus yang sebagian dimiliki oleh kru bajak laut topi jerami dengan sebutan iblis. Karena sejatinya iblis ini adalah musuh dari dewa bukan, dan dewa yang dimaksud di sini adalah Tenryubito. Nah, setelah menerima tendangan mematikan tersebut, belum diketahui dengan jelas sih bagaimana nasib Queen. Apakah kekuatan All-Star terkuat kedua Kaido hanya sampai di sini? Patut kita tunggu kelanjutannya di chapter berikutnya. Oh ya, BTW minggu depan libur ya bosku. Oke, mungkin sekian dulu review One Piece chapter 1034 kali ini, and see you next time.